Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah kami mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Pamulang. Saya Antonius bersama Ibu Endang Ramdhani Fitriani mewakili kelompok 4 akan memaparkan pertemuan 7 dan pertemuan 8 mata kuliah audit sektor publik untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu kami yaitu Bapak Muhammad Ali Akbar, SE MSI AKCA. Oleh karenanya untuk pertemuan 7 akan dibahas oleh Ibu Endang Ramdhani Fitriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ada Mas Antonius dan saya Endang Ramdhani Fitriani. Di sini kami akan memaparkan presentasi dari materi audit sektor publik. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan pertemuan 7 dan pertemuan 8 yaitu mengenai teknik audit sektor publik. Dalam pelaksanaan audit sektor publik, auditor perlu mempertimbangkan prosedur atau teknik audit yang digunakan. Beberapa di antaranya adalah 1. Prosedur analitis yang terdiri dari penelitian dan perbandingan hubungan di antara data. Prosedur ini meliputi perhitungan dan penggunaan rasio-rasio sederhana, analisis vertikal, atau laporan persentase, perbandingan jumlah yang sebenarnya dengan data historis atau anggaran, serta penggunaan model matematis dan statistik seperti analisa regresi. Contohnya, membandingkan item belanja menurut anggaran dan item realisasi belanja. Yang kedua ada inspeksi atau inspecting. Pada inspeksi meliputi pemeriksaan yang rinci terhadap dokumen dan catatan serta pemeriksaan sumber daya berwujud. Contohnya, pemeriksaan terhadap bukti-bukti transaksi seperti rekening bank, kwitansi, atau tanda terima lainnya untuk mengevaluasi apakah transaksi yang dilakukan telah sesuai atau menyimpang dari rencana anggaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga ada konfirmasi atau confirming. Kegiatan ini adalah bentuk permintaan keterangan yang memungkinkan auditor memperoleh informasi secara langsung dari sumber independen di luar organisasi sektor publik yang diaudit. Contohnya adalah meminta keterangan kepada bendahara pengeluaran terkait bukti-bukti transaksi pembelian atau pengalokasian anggaran yang telah dilakukan. Kegiatan ini akan menunjukkan apakah bukti transaksi tersebut fiktif atau benar adanya, selain keterangan-keterangan lainnya terkait bukti tersebut. Yang keempat ada permintaan keterangan atau inquiring. Kegiatan ini meliputi keterangan secara lisan atau tertulis oleh auditor. Contohnya adalah auditor meminta keterangan bendahara pengeluaran atas ketidaksesuaian jumlah pengeluaran berdasarkan bukti transaksi yang ada dengan jumlah anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya ada penghitungan atau counting. Dua aplikasi yang paling umum dari perhitungan atau counting adalah 1. Perhitungan fisik sumber daya berwujud seperti jumlah kas dan persediaan yang ada. Dan 2. Akuntansi seluruh dokumen dengan nomor urut yang telah dicetak. Terima kasih kepada Ibu Endang yang telah memaparkan bab pertemuan 7 mengenai audit sektor publik. Untuk selanjutnya di pertemuan 8 ada beberapa sub yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu mengenai pengukuran kinerja sektor publik, kemudian tujuan sistem pengukuran kinerja, dan yang ketiga adalah informasi yang digunakan untuk pengukuran kinerja. Baik, untuk yang pertama mengenai pengukuran kinerja sektor publik, di mana sistem pengukuran kinerja sektor publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial, di mana sistem pengukuran kinerja dapat dijadikan sebagai alat pengendali organisasi karena pengukuran kinerja diperkuat dengan menetapkan reward and punishment system. Untuk yang kedua, tujuan sistem pengukuran kinerja. Tujuan sistem pengukuran kinerja diantaranya yaitu yang pertama, untuk mengkomunikasikan strategi secara lebih baik
top down and bottom up. Yang kedua, untuk mengukur kinerja finansial dan non-finansial secara berimbang, sehingga dapat ditelusuri perkembangan pencapaian strategi. Yang ketiga, untuk mengakomodasi pemahaman kepentingan manajer, level menengah, serta bawah, dan memotivasi untuk mencapai tujuan perusahaan. Dan yang terakhir adalah sebagai alat untuk mencapai kepuasan berdasarkan pendekatan individual dan kemampuan kolektif yang rasional. Untuk yang selanjutnya yaitu informasi yang digunakan untuk pengukuran kinerja. Informasi yang digunakan untuk pengukuran kinerja ada dua. Yang pertama adalah informasi finansial, di mana penilaian laporan kinerja finansial diukur berdasarkan pada anggaran yang telah dibuat, sehingga penilaian tersebut dilakukan dengan menganalisis varian, yaitu berupa selisih atau perbedaan antara kinerja aktual dengan yang dianggarkan. Kemudian yang kedua adalah informasi non-finansial, di mana informasi non-finansial dapat dijadikan sebagai tolak ukur lainnya, sehingga informasi non-finansial dapat menambah keyakinan terhadap kualitas proses pengendalian manajemen. Pemaparan dari kelompok kami mengenai audit sektor publik, pertemuan 7 dan 8. Semoga bermanfaat dan mohon maaf dengan segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.